Shalom saudara yang di rumah. Kita jumpa lagi pada minggu hari ini saudara. Mari siapkan hatimu, kita mau beribadah bersama-sama. Walaupun saudara di rumah, saudara boleh terus bernyanyi memuji Tuhan karena Tuhan disenangkan oleh pujian-pujian kita. Amin saudara. Mari saudara, saya undang saudara bangkit berdiri dan kita mau bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan, kami boleh kembali beribadah Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus kasih-Mu mengalir terus bagi setiap kami, bagi keluarga-keluarga yang di rumah Tuhan. Biarlah Tuhan kami mau terus menaikkan rasa syukur kami buat Engkau Tuhan, karena Engkau adalah Bapa yang setia bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau boleh pimpin Tuhan ibadah Tuhan Yesus hari ini. Biar terus Tuhan kami mau lebih lagi di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara siapkan hatimu, kita mau angkat pujian ini karena Tuhan Yesus adalah Bapa yang setia. Kau setia, kamu
kami dapat membalas kasih-Mu. Engkau menjaga kami, Engkau menyertai kami. Engkau adalah Bapa yang sungguh setia bagi setiap kami Tuhan. Kami mau terus mengandalkan-Mu Tuhan. Biar pada hari ini Tuhan, kami boleh cek setiap hati kami. Kami mau setia kepada-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah selalu beserta dengan kami Tuhan. Thank you Jesus. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Mari saudara nyanyikan dengan imanmu. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah beserta. Sekali lagi Immanuel, 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 Engkau besertaku. Mari nyanyikan dengan imanmu. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman. Mari sekali lagi katakan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi katakan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kebesaran-Mu Tuhan. Engkau Allah iman. Sekali lagi, Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Mari lebih lagi sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah beserta dengan setiap kami Tuhan. Karena itu kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Engkau sungguh baik Tuhan bagi kami. Mari saudara yang ada di rumah, yang mau memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan amin. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Saudara di rumah boleh katakan di sebelah kanan kirinya, bilang Tuhan Yesus baik buat kamu dan buat saya. Haleluya, sebab Tuhan baik.
Mari sama-sama bertepuk tangan. Haleluya. Mari sama-sama angkat pujian dan katakan, masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung nama. Puji dia tiuplah sangkakala. Amin. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari sama-sama sorakan. Haleluya. Yesus Kristus, Yesus Kristus Allah Tuhanku. Amin. Pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian. Puji dia, tiuplah sangkakala. Amin. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi saudara, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi, sebab Tuhan baik. Mari saudara angkat kedua tanganmu, katakan, sebab Tuhan baik. Sekali lagi, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik, saudara. Amin. Saudara percaya bahwa Tuhan Yesus baik buat saudara dan juga buat saya. Haleluya. Saudara, mari siapkan hatimu. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar kita mau duduk diam di hadirat Tuhan. Biar Tuhan boleh memenuhi setiap hati kita. Thank you Jesus. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Lebih lagi Tuhan, hadir di setiap rumah-rumah Tuhan. Kami mengangkat tangan kami hanya buat Engkau Tuhan Yesus. Mari saudara, angkat kedua tanganmu. Thank you Jesus. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu.
bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu.
Shalom Bapak Ibu, pagi hari ini kita sama-sama belajar Bapak dan Ibu sekalian. Ya, kita belajar yang namanya Roh Kudus. Ya, dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26 dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Siapakah Roh Kudus ini Bapak Ibu? Ya, dia adalah penolong yang dikirim ketika Tuhan Yesus naik. Dikatakan dia akan mengirimkan, dia tidak akan meninggalkan kita sendirian, dia tidak akan meninggalkan murid-muridnya sendirian, tetapi dia akan mengirimkan sang penghibur, kekuatan, supaya apa? Supaya kita yang sudah percaya sama Tuhan Yesus, ya, kita yang sudah mengakui bahwa Tuhan Yesuslah satu-satunya penghubung kita, jalan kita untuk kita supaya bisa sampai kepada Bapa, ya. Dan kita nantinya kita akan belajar siapa sih Roh Kudus itu, ya. Oke, siapakah Roh Kudus itu ya? Ya, dia itu adalah wakil Yesus, dia itu adalah pribadi, dia itu juga adalah Allah. Ya, kalau kita masih ingat ada konsep Tritunggal, ya, dia itu ya Tuhan, dia itu ya Tuhan Yesus, dia itu ya Roh Kudus, ya, konsep Tritunggal 3 dalam 1. Yang pertama kita bahas, dia adalah wakil Yesus. Ya, Yohanes pasal 14 yang ayat yang ke-16 dikatakan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Nah, Bapak Ibu, penolong yang lain ini dalam bahasa aslinya itu diambil dari kata parakletos. Para itu di samping, kletos itu dipanggil, yang artinya, ya, Yesus menyebut Roh Kudus itu adalah parakletos, yang artinya dia dipanggil untuk benar-benar mendampingi kita. Dia adalah wakilnya Yesus, ya. Tujuannya apa? Supaya kita punya pengingat, kita punya pribadi, kita punya teman pengingat. Jadi kalau pada saat kita lagi dalam kondisi terpuruk, nah Roh Kudus inilah yang akan mengingatkan kita, memberikan kita kekuatan, Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau dalam secara kenegaraan wakil itu bisa dikategorikan sebagai duta, Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada tahun 2015 ada satu kejadian di mana kejadian di negara Brasil, ya, di mana duta Indonesia untuk negara Brasil itu dilecehkan. Jadi dia ceritanya dipanggil untuk klarifikasi atas satu masalah, tetapi ketika dia sudah datang dan tidak diterima oleh pemerintah Brasil. Singkat cerita, akhirnya pemerintah Indonesia mengutuk keras, dia mengambil sikap, ya saat itu memang kondisi yang membuat hubungan antara Indonesia sama Brasil jadi jauh. Nah, kenapa? Karena dia melecehkan. Karena pemerintah Indonesia merasa wakilnya di Brasil itu dilecehkan. Ya, sama saya juga saya jadi juga ingat ada tahun 2010 Tuhan izinkan saya untuk bisa mencari peluang di Balikpapan, Bapak Ibu. Saya mewakili salah satu customer saya, ya, di Balikpapan. Nah, tentunya di bidang sistem, ya. Jadi dia kan ambil sistem sama saya. Nah, setelah berjalan, customer saya ini suka dengan cara kerja saya, sampai akhirnya dia bilang, ya udah, Indra, kamu selain beresin sistem saya, mau nggak diangkat menjadi kepala cabang untuk perusahaan dia, itu cabangnya di Balikpapan. Nah, dia pertemukan saya sama semua staf yang ada, dan dia katakan seperti ini, Pak Hindra ini adalah wakil saya. Ya, Pak Hindra ini adalah wakil saya dari Jakarta, saya kirim untuk memimpin cabang dia yang di Balikpapan. Dan dia katakan, saya minta semuanya dengarkan arahannya Pak Hindra. Jadi apa yang dikatakan sama Pak Hindra itu, jadi suaranya Pak Hindra itu adalah suaranya saya. Ya, jadi apa yang menjadi pedoman arahan kerjaan saya di Balikpapan itu juga merupakan arahan dari kantor pusat. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi wakil
kita juga harus tahu ya hubungannya sama ya wakil Yesus ini, Roh Kudus ini. Jadi kita juga harus tahu, kita harus pahami dulu Bapak Ibu. Ya, juga ada tertulis kan di kitab Matius, dosa yang tidak bisa diampuni itu adalah dosa menghujat Roh Kudus. Jadi perlu kita pahami Bapak Ibu, menghujat Roh Kudus artinya kita itu tidak mengakui keberadaannya Tuhan Yesus melalui wakilnya siapa? Roh Kudus. Ya, seringkali kalau misalkan kita ya berada dalam pergumulan, kita diingatkan, ya kan? Tapi kita nggak mencoba untuk, bukan mencoba ya, tapi kita menghiraukan. Nah, artinya itu kita melecehkan Roh Kudus, dan sampai akhirnya ya secara tidak langsung ya kita tidak mengakui Tuhan Yesus. Ya, padahal jelas-jelas dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 dikatakan dia akan mengirim penolong, dia akan mengirim Roh Kudus. Tujuannya apa? Ya, supaya kita bisa punya teman, supaya kita bisa dikuatkan ya. Yohanes pasal 14 ayat 18 dikatakan Bapak sebelum naik ke surga, Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Tuhan Yesus katakan, aku akan datang kembali. Nah, datang kembali di sini bukan berarti secara fisik Bapak Ibu. Dia mengirimkan wakilnya. Ya, Yesus sudah menjadi penasehat selama hidupnya 3,5 tahun Tuhan Yesus melakukan pelayanan. Dia dikenal sebagai penasehat yang ajaib, penolong yang luar biasa, penghibur. Ya, nah, Roh Kudus inilah yang akan meneruskan pekerjaannya Tuhan Yesus. Roh Kudus inilah yang nantinya akan menjadi pengingat kita, Bapak Ibu. Ya, wakilnya Yesus mengingatkan kita ya bahwa Tuhan Yesus itu eksis. Tuhan Yesus itu ada. Sama halnya sama duta, Bapak Ibu. Duta itu duta negara, duta Indonesia buat Malaysia, buat negara-negara tetangga, buat Belanda, buat Brasil, dimanapun duta Indonesia ditempatkan, untuk mengingatkan sama sekitarnya bahwa Indonesia itu eksis. Indonesia itu ada. Jadi jangan sampai hasil karyanya Indonesia ya itu tidak diakui. Sama halnya seperti Tuhan Yesus, jangan sampai kita lupa bahwa Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, dia tidak berubah. Dia akan selalu membuka kedua tangannya untuk menerima kita bagi mereka yang mau percaya, Bapak Ibu. Ya, itulah wakil Yesus. Yang kedua, Bapak Ibu, dia adalah pribadi. Ya, nanti Bapak Ibu bisa baca, ya banyak di sini saya ada beberapa ayat. Ya, Roh Kudus itu adalah pribadi, Bapak Ibu. Ya, jadi setiap pekerjaan kita yang membawa kita kepada Tuhan itu adalah buah. Itu karena campur tangannya pribadi dari Roh Kudus. Ya, jadi jangan sampai lupa, jangan sampai kita salah persepsi, Bapak Ibu. Ya, di Alkitab disebutkan bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi. Ya, dia yang akan selalu menemani kita, Bapak Ibu. 2 minggu. Ya, saya lupa 2 atau 3 minggu yang lalu, ya saya dapat kabar dari salah satu teman sekolah saya, dia dipanggil Tuhan. Awalnya saya taunya itu karena jantung, Bapak Ibu. Jadi ceritanya dia pulang kerja, mungkin kecapean, ya bangun pagi jam 7 minum kopi, habis minum kopi dia tidur lagi, habis itu lewat. Ya, singkat cerita sampai ada satu desas-desus saya ketemu lagi kan sama teman saya, saya bilang teman kita itu dipanggil tiba-tiba check out dia gara-gara jantung, saya jadi takut, sekarang saya jadi jaga. Terus tiba-tiba dia bilang seperti ini, lu tahu gak cerita sebenarnya? Sebenarnya dia bukan jantung, tapi karena bunuh diri. Saya jadi kaget. Singkat cerita saya cari tahu kenapa dia sampai membunuh diri. Ya, dikatakan dia terlilit utang sampai MM-an, sehingga stres, sehingga dia nggak tahu lagi harus kemana, sehingga akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri, minum racun tikus. Nah, yang menariknya, begitu saya pulang, saya ceritakan sama istri saya, yang menariknya saya yakin, ketika dia dalam kondisi yang tertekan, karena saya juga pernah mengalami, Bapak Ibu, saya juga pernah mengalami kondisi
Ya, dan saya sangat bersyukur ketika saya berada di kondisi seperti itu, Roh Kuduslah yang selalu mengingatkan saya. This will pass too. Kondisi seperti ini pasti akan lewat juga. Ya, dialah pribadi, Roh Kuduslah pribadi yang mengingatkan saya. Saya yakin ketika saya memposisikan diri saya pada kondisi teman saya itu, ya, dan kondisinya sama. Sehari mungkin kalau saya mengalami sehari saya ditelepon 3 kali, udah kayak makan obat. Pagi jam 9 ditelepon kapan mau bayar. Habis makan siang ditelepon kapan mau bayar. Sebelum pulang jam 4, jam 5 kan ditelepon lagi kapan mau bayar. Ya, dan dari beberapa pengalaman saya juga mengalami beberapa kejadian orang yang terlilit utang, khususnya dengan fintech, dengan kartu kredit, dengan bank, dengan debt collector. Ya, itu kondisi yang sama. Saya juga bisa memahami. Tapi yang sangat saya sayangkan, teman saya itu, padahal dia juga orang Kristen, Bapak Ibu. Ya, mungkin karena Kristennya Kristen KTP kali ya. Coba di sini, coba colek kiri kanan Bapak Ibu, tanya Kristen KTP bukan. Tapi mungkin karena dia tidak menghadirkan pribadi Roh Kudus dalam pergumulan dia tidak melibatkan, dia tidak memanggil, makanya dia akhirnya dia lupa. Ada satu pribadi, ada satu figur yang selalu memberikan dorongan, selalu memberikan kekuatan, ayo semangat, ayo jangan ambil jalan pintas. Bapak Ibu, saya juga ada cerita bulan kemarin ya, saya diizinkan sama Tuhan untuk bisa pergi ke Bali naik mobil selama 22 jam Bapak Ibu. Sepanjang perjalanan yang saya hadirkan, saya nyanyi memuji Tuhan, saya hadirkan, saya ngomong saya bicara sama pribadi saya sendiri, saya bicara sama Roh Kudus, ya kan. Jadi kalau udah ngantuk-ngantuk, Roh Kudus ajak saya ngomong, ajak saya bicara, mengingatkan bagaimana perjalanan ini sebentar lagi akan sampai, ya kan. Bagaimana nanti di Bali nanti akan ada beberapa aktivitas yang akan itulah pribadi, dialah pribadi yang akan mengingatkan kita, yang akan menguatkan kita, Bapak Ibu. Jadi kita harus tahu Roh Kudus yang kedua itu adalah pribadi. Dia mengajarkan, dia mengingatkan. Ketika kita berada dalam kondisi terpuruk, dia akan bersaksi, dia akan memberikan kita contoh. Ketika kita mau melakukan suatu kesalahan, dia akan mencoba mengingatkan kita, mengisahkan kita. Ketika kita sedang memuji dan menyembah Tuhan, dialah yang akan memuliakan nama Tuhan Yesus. Dan ketika kita berkata-kata seperti layaknya saya berbicara sama Bapak Ibu, dialah yang berbicara, Bapak Ibu. Ya, ingat tadi di awal kan saya bilang izinkan saya untuk kita ini hanya saluran. Tuhan Yesus sendiri yang berkata-kata melalui wakil dia siapa? Roh Kudus. Ya, tadi sebelumnya kan dikatakan dia akan datang kembali. Tuhan Yesus akan datang kembali. Kedatangannya itu bukan dalam bentuk fisik, melainkan dalam bentuk wakilnya siapa? Roh Kudus. Jadi libatkan Roh Kudus. Roh Kudus begitu kita tahu, jadi kita harus tahu setiap pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, yang tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan, Bapak Ibu, itu adalah andil dari Roh Kudus. Oke, yang ketiga Bapak Ibu, dia adalah Allah. Sama dalam Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, sini ada beberapa ayat Alkitab, Roh Kudus dikatakan beberapa kali bersama-sama dengan Bapa dan Anak. Ya, jadi Roh Kudus itu sendiri dia juga adalah Allah. Dia sendiri juga dia hadir di mana-mana. Dia sendiri juga bisa meramalkan masa depan, dan dia tidak mungkin, ya, dia mungkin akan dihujat. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak bisa terima. Kenapa? Karena berpikir dengan logikanya sendiri. Ingat di slide yang dia adalah wakil Yesus. Roh Kudus itu ketika kita menghujat, maka dosanya itu tidak bisa diampuni. Ya, ingat semua yang dia kerjakan, yang kita kerjakan, Roh Kudus itu adalah Allah. Jadi kita harus tahu, sama halnya seperti duta.
apapun yang dikerjakan duta di negara dia ditugaskan, dia mewakili Indonesia. Sama halnya, apapun yang dikerjakan Roh Kudus, Bapak Ibu, dia itu mewakili Tuhan. Kenapa? Karena dia itu adalah Tuhan. Dia representasi representasinya Tuhan. Ya, hari kemarin saya ada ajak istri saya, kami makan ya di daerah Sabang, nasi goreng Sabang, Bapak Ibu kalau Ibu tahu. Itu adalah tempat makanan favorit kami berdua dari pertama kali kami pacaran sampai hari ini. Ya, dari 2001 saya kenal istri saya, berarti udah 20 tahun. Nah, selama 20 tahun itu kami nggak lupa ya bagaimana ketika kami nggak punya uang, ya kami makan. Itu tempat favorit lah. Bahkan sampai sekarang masih ada gitu. Nah, sepanjang perjalanan, setelah kami menikmati nasi goreng itu, saya cerita sama istri saya, Beb, Tuhan tuh hebat ya, dulu, sekarang, dan selamanya. Nah, saya bisa katakan seperti itu karena ada dorongan untuk mengingatkan istri saya, termasuk juga saya, Bapak Ibu. Ya, Tuhan yang dulu 20 tahun yang lalu ketika saya diingatkan, waduh, karena kondisi saat itu adalah kondisi saya juga lagi terpuruk-terpuruknya, keluarga besar saya juga pada tercerai-berai, saya nggak tahu harus minta bantuan sama siapa, dan saya diingatkan sama Roh Kudus, ingat, 20 tahun yang lalu, Tuhan yang sama membawa saya sampai akhirnya berada di posisi ini. 20 tahun yang, jadi saya katakan sama istri saya, Pip, 20 tahun yang, masih ingat 20 tahun yang lalu, hampir lupa. Tapi dia diingat, oh iya benar-benar. Ya sehingga ya akhirnya tapi dia katakan, tapi makanannya udah berubah ya, Beb, kamu ngerasa gak? Oh, tapi yang saya katakan sama dia, manusia bisa berubah, makanan bisa berubah, cita rasa bisa berubah, kualitas bisa berubah, orang bisa berubah, tapi Tuhan gak pernah berubah. Saya sepanjang perjalanan, setelah saya makan, sepanjang perjalanan kami menusuri jalan Tamto kan sampai rumah, ya kami benar-benar kami ngelihat gedung-gedung, ya sambil ya posisi yang sama, kondisi yang sama, cuman fasilitas yang berbeda. Kalau dulu kami naik motor, sekarang kami naik mobil. Dan sepanjang perjalanan saya sama istri saya nggak henti-hentinya, Bapak Ibu, nggak henti-hentinya kami mengucapkan syukur. Kenapa? Karena Roh Kudus sekali lagi mengingatkan bahwa apa yang kita ada, masih ingat nggak Hindra 20 tahun yang lalu? Tuhan yang sama membawa kami keluar dari setiap musim hidup kami. Nah, ya nanti Bapak Ibu bisa baca, ya. Roh Kudus itu dia adalah Roh Kudus, dia adalah Tuhan Yesus, ya dia adalah Tuhan. Ya, Bapak Ibu, hubungan Roh Kudus dengan kita sebagai orang percaya, tadi juga saya udah singgung kan, Roh Kudus bekerja untuk kita. Ya, Matius pasal 10 ayat 20 berkata, karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu melalui kamu. Ya, jadi ingat Bapak Ibu, setelah kita memahami bahwa Roh Kudus itu adalah, siapa sih Roh Kudus? Yang pertama, dia adalah wakil Tuhan Yesus, dia adalah pribadi, dia adalah Allah. Ya, kita sebagai orang percaya kita harus tahu setiap langkah kita, setiap pekerjaan kita itu kontribusi terbesarnya adalah Allah. Melalui siapa? Pribadi Roh Kudus, yang melalui pribadinya Tuhan Yesus, yang melalui pribadi Allah itu sendiri. Sepanjang perjalanan kemarin, saya selalu mengingatkan sama diri saya, sama istri saya, Beb, ini semua adalah ini semua adalah hasil kerjanya Tuhan. Ini semua adalah kepunyaannya Tuhan. Ya, ada satu problema, saya sedang mengalami sebuah pergumulan, Bapak Ibu, ya, yang berhubungan sama berkat.
Ya, hari Jumat kemarin saya ada diskusi sama Pak Yabes. Kemudian kemarin juga sepanjang perjalanan juga saya juga diskusi sama istri saya, ini bagaimana nih ada satu tokoh, bukan tokoh ya, ada satu, sebutlah namanya Andi gitu ya. Ini ada si Andi lagi butuh bantuan, apakah tetap ya kalau kita bantu sesuai dengan kekuatan kita, nanti kerjanya ya singkat cerita akhirnya saya bicara seperti ini sama istri kami. Saya sama istri saya itu lagi sedang galau, sedang bingung mau bantu atau enggak, mau terusin atau enggak, ya kan? Tapi ada satu pribadi Roh Kudus yang mengatakan kepada saya, In, masih ingat nggak 20 tahun yang lalu? Ini dalam perjalanan yang sama. Masih ingat nggak 20 tahun yang lalu? Apa yang kau minta? Ya, untuk menjadi saluran berkat. Jadi saya katakan sama istri saya, juga ya. Dulu waktu kita nggak punya apa-apa, kita yang kita minta apa? Untuk menjadi saluran berkat. Sekarang kita udah diizinkan untuk menjadi saluran berkat. Kenapa sekarang malah komplain? Nah itulah. Kembali saya diingatkan sama Roh Kudus bahwa segala sesuatu ini Tuhan yang bekerja. Kontribusi terbesar adalah Roh Kudus. Kontribusi terbesar adalah Tuhan. Saya hanya dipakai menjadi alat. Ya, ketika saya di pekerjaan, saya katakan sama tim saya harus tegas, saya harus disiplinkan tim di karyanya Roh Kudus, Bapak Ibu. Ya, dia bekerja untuk kita, Bapak Ibu. Ya, nanti Yohanes di sini bisa dikatakan, tapi apabila ia datang, Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam sebuah kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada aku. Kalau kita percaya, kita sadar diri bahwa apa yang kita punya ini Bapak Ibu, itu adalah pekerjaannya Roh Kudus. Kita harus tahu, harus kita pahami. Roh Kudus itu memimpin kita kepada Kristus. Jadi apapun yang kita kerjakan, saat ini mungkin saya nggak tahu kondisi pandemi yang berkepanjangan, vaksin yang sampai sekarang masih belum jalan-jalan gitu kan. Saya udah daftar, udah sampai 2 kali, tapi sampai sekarang belum dipanggil-panggil. Tapi percayalah Bapak Ibu, ya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, percayalah kita bekerja melalui Roh Kudus yang bekerja untuk membawa kita kepada Kristus, bukan membawa kita pada kesenangan kita. Ya, Titus pasal 3 ayat 5, dia mengubahkan kita Bapak Ibu. Ya, seringkali saya setelah selesai saya kalau udah habis diskusi sama tim saya, ya, atau ketika saya udah selesai ngomong, menyelesaikan sebuah permasalahan, saya habis itu laporan sama istri saya. Saya juga diskusi, dan saya selalu sering katakan sama istri saya, Beb, hebat ya, nggak nyangka loh aku bisa seperti itu, bisa keluar omongan seperti itu. Nah itulah Roh Kudus yang mengubahkan kita Bapak Ibu. Siapa yang nyangka Hindra yang dulu 20 tahun yang lalu Bapak Ibu, tukang minum, tukang rokok, tukang judi, ya, orang Medan pula, ya, orang Medan itu Bapak Ibu terkenal, terkenal. Orang Medan itu terkenal licik, terkenal pelit, terkenal sombong, semuanya itu cuman buat nunjukin rumput dia itu lebih hijau. Itu orang Medan, ya, termasuk saya dulu, bukan sekarang, dulu, ya. Jadi saya sampai hari ini saya juga sadar, Roh Kudus bekerja untuk mengubahkan pribadinya saya. Dan setiap hari sampai hari ini Bapak Ibu, Roh Kudus juga yang selalu mengajarkan saya. Doa saya setiap malam Bapak Ibu ketika saya dalam pergumulan, bahkan sampai hari ini, saya selalu katakan kepada Tuhan, apapun bisa saya lewati, apapun akan saya hadapin. Ya, mau utang yang puluhan M udah saya lewat, udah saya hadapin. Mau yang berhubungan sama dunia malam juga udah saya hadapin. Ya tentunya sama Tuhan, bersama Roh Kudus, ya, bersama dengan Tuhan. Dan saya sampai hari ini terus belajar, ya,
Bahkan kondisi sekarang Bapak Ibu, saya sedang menyusun tesis, saya sedang diajarkan yang namanya sabar. Ya, sabar. Saya belajar Bapak Ibu, selama 20 tahun Tuhan membimbing saya sampai pada titik ini, dan Roh Kudus mengingatkan saya, hey, dulu 20 tahun yang lalu kamu nggak seperti ini loh. Segala sesuatu kamu tuh selalu apa ya, mawas diri, mau selalu tanya, mau selalu nurut. Kok sekarang malah terbalik? Tapi itulah manusia Bapak Ibu. Ya, itulah manusia. Kemarin waktu saya meeting tim sama tim saya, perusahaan saya, sama semua staff saya katakan seperti ini. Kalau kita kepengen maju, ya kita harus fokus pada sesuatu yang menurut kita salah. Dari 10 pekerjaan yang kita lakukan, ada satu pekerjaan yang salah, kita harus fokus pada pekerjaan kita yang salah. Jangan ngelihat 9 yang benar. Ya, ada salah satu staff saya itu komplain sama saya. Kenapa? Karena saya dia merasa saya itu selalu nyudutin dia. Dan saya katakan, kalau kamu kepengen maju, kamu jangan ngelihat 9 pekerjaan kamu yang bagus, kamu harus fokus sama satu pekerjaan itu. Kenapa? Saya mau mengajarkan kamu yang salah itu harus dibenahin. Ya, dalam dunia sekuler, dia komplain sama saya, bos selalu kenapa selalu dipermasalahkan di titik ini aja ya, di titik A aja. Ada B sampai J itu saya lakukan semuanya bener loh bos. Oh bos nggak ngelihat, kok bos ngebahas. Katakan, hey, jangan ngelihat 9 pekerjaan, jangan membahas 9 pekerjaan yang sudah benar. Tapi biarlah kita belajar dari pekerjaan itu sekuler. Tapi kalau kita mau memuliakan sesuatu yang lebih besar, ya kita harus belajar, kita harus fokus pada kemuliaan yang lebih besar itu, dalam hal ini Tuhan Yesus. Setidaknya Bapak Ibu, mungkin saat ini kalau saya mengajak berpikir yang sama untuk permasalahan yang Bapak Ibu hadapin, mungkin saat ini pekerjaan permasalahan yang Bapak Ibu hadapin itu akan merasa, aduh, kok kayaknya gue begini-begini amat ya, kok nggak berubah-berubah ya. Tapi coba kita fokus pada kebaikan Tuhan Bapak Ibu. Tuhan sudah menciptakan matahari yang sama. Nggak cuma untuk kita orang Kristen, bukan hanya untuk kita orang percaya, tapi untuk orang yang tidak percaya pun mengalami karunia yang sama. Kita fokus, kita masih diberikan nafas. Oh iya, masih banyak kebaikan-kebaikan Tuhan, masih banyak pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang lain. Jangan fokus sama masalah kita. Biarkan Roh Kudus yang bekerja melalui masalah kita, supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ya, Bapak Ibu, bahasa sampai di sini, semoga bisa menjadi berkat buat Bapak Ibu. Yuk kita berdoa yuk. Kalau Bapak yang berada di surga, terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, hamba-Mu sudah menyelesaikan isi dari firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang telah kami pelajari hari ini terus mengingatkan kami, memberikan kami kekuatan, mengajari kami bahwa sesuatu yang lebih besar Bapak Ibu. Kami percaya Bapak, apapun yang dikerjakan melalui Roh Kudus, itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap jemaat yang hadir melalui media online ini Bapak Ibu. Berkati mereka yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang membutuhkan jawaban keluar, Engkau sendiri menjadi jawaban atas pergumulan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Satu hati kita menaikkan doa dan syafaat kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bahwa hari ini kami bisa beribadah walaupun masih dalam ibadah online ya Tuhan. Tapi kami percaya tidak mengurangi sukacita kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kau terus pelihara kehidupan kami, biar hidup kami terus berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini kami berdoa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu Bapak Pendeta Pembantu Hindra Kumala Tuhan, Kau terus pakai dia, urapi dia Tuhan, menjadi alat-Mu, jadi berkat bagi banyak orang.
diberkati pekerjaan dan keluarganya Tuhan, dimanapun dia berada, dia menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat Bapak Gembala kami, buat Wakil Gembala, beserta seluruh pengerja yang Tuhan percayakan ada di GB Mission Center. Biarlah kami terus unity bersama-sama melayani-Mu ya Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan untuk para pemimpin kami, Gembala dan Wakil Gembala, biar visi misi-Mu Tuhan Kau nyatakan melalui mereka. Dan itu Tuhan, kami boleh berjalan bersama-sama melayani-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami bawa doa-doa kami di hadapan Tuhan, berdoa buat Indonesia ya Tuhan. Terima kasih buat bangsa kami Tuhan. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi atas bangsa ini semua karena seizin Tuhan. Engkau yang Tuhan sudah menolong Indonesia ya Bapak. Terima kasih Tuhan buat segala sesuatunya. Kau memberkati anak-anak-Mu Tuhan yang ada di bangsa ini, hamba-hamba-Mu Tuhan, bahkan yang ada di desa-desa, di pelosok-pelosok sekalipun. Kau pelihara mereka ya Tuhan. Engkau mau tolong mereka. Bahkan kami berdoa bersatu hati Tuhan buat bencana yang sedang terjadi di NTT Tuhan. Mari ya Tuhan, biar belas kasihan-Mu turun ya Bapak. Engkau mau tolong setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan, mereka yang membutuhkan Tuhan kasih-Mu ya Bapa, nyatakan Tuhan kasih-Mu Bapa, ampuni Tuhan bangsa kami Tuhan, ampuni mereka ya Tuhan. Biarlah Bapa belas kasihan-Mu Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Mereka tetap berharap, mereka tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan buat pertolongan Tuhan atas kehidupan kami, pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Kami tahu kami ada sampai hari ini berjalan melewati hari-hari kami semua karena anugerah dan kebaikan-Mu ya Bapa. Saat siang hari ini kami juga bersatu hati berdoa buat Ibu Kristina Tuhan. Kalau hari ini Bapak Engkau telah panggil Koko dari Ibu Kristina Tuhan, mari Tuhan berikan roh penghibur, sukacita-Mu mengalir atas keluarga besar mereka yang ditinggalkan ya Bapak. Biarlah Tuhan ada pengharapan di dalam Tuhan, mereka tetap berharap Tuhan dan percaya Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami yang berlibur, kami yang beristirahat Tuhan, Tuhan tetap pelihara kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke tangan Tuhan. Sebelum kami akhiri ibadah kami siap terima berkat melalui hamba-Mu Bapak Hindra. Saya persilakan. Angkat kedua tanganmu Bapak Ibu, aminkan setiap yang saya ucapkan, diberkatilah engkau, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah engkau dimanapun kau berada, dan engkau akan menjadi berkat dimanapun kau berada. Terimalah penyertaan dari kuat kuasa Roh Kudus akan menyertai engkau. Mulai dari hari ini, besok sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Mari Bapak Ibu yang percaya sama-sama katakan, amin.